الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kembali kita membaca kitab I'anatul Talibin. Kita memasuki rukun sembahyang yang keempat semalam, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli di dalam sembahyang. Karena Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli sembahyang, jadi bilanya Fatihahnya itu kurang pas dalam sembahyangnya, otomatis dia kedosok. Karena Fatihah ini termasuk rukun sembahyang yang keempat. Jadi sebaiknya kita mengenai membaca surah Al-Fatihah ini, kita hendaknya belajar ujung-ujung bahasa tertalaki kalau bahasa tajwidnya. Yang menilai gurunya kalau kita gurunya menilai yang gurunya karena ini juga baca gurunya waktunya dan gurunya dan gurunya itu ya terkena bujur, ya bujur, terkena salah, salah, terkena pas, terkena tekanannya aja kayak wayang juga lopot juga, tapi banyak lopotnya juga yang ya sebaiknya mengenai masalah Fatihah ini kita bertalakiyah langsung setempat, minimal 3 Fatihah aja. Ya kalau bisa sebagian Al-Quran, kalau bisa, kalau yang ada bisa minimal Al-Fatihah, awal surah-surah pendek yang bukan sembahyang aja. Ya kalau bisa, ya masing-masing berpikir aja, berdoa aja. Kita sambung baca kitab ya. Wallahu a'lam khilafun, dan telah terjadi khilaf ini perbedaan pendapat dari mutaqaddimin wal mutaakhirin di antara ulama-ulama fuqaha yang dahulu dan yang terakhir. Yang terakhir juga memang tetapi orang berkata ini yang bermula dengan ilmu al-Fatihah ini kira-kira di abad ke-16 Masehi 1600-500 pengarang kitabnya. Jadi Syekh Zainuddin ini kada sama lawan Syekh Zainuddin yang pengarang kitab yang dibaca Zainuddin. Jadi ini Syekh Zainuddinnya kalau kada salah yang cucu, ini cucu Sidin. Jadi pengarang kitab yang dibaca Zainuddin itu kai Sidin, kai pengarang kitabnya. Jadi pengarang Sidin ini, pengarang kitab ini Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin pulang. Nah Zainuddin yang kayaknya ini pengarang kitab Kifayatul Asfiya yang dibaca gurunya. Jadi kata sama
Jadi ini cucu Kipai Al-Asfiyah itu makanan tapi karena kali waktu itu ketemu aja sekarang ini dari mengajukan dari dua bukan mengajukan di banyak di sini mengajukan dari dua mengajukan bisa dari maka perbedaan yang orang pada masalah fi alhamdulillah pada mengenai bacaan Fatihah di kalimat alhamdulillah. Apa perbedaan pendapatnya mengenai masalah huruf H di alhamdulillah? Jadi ada yang mengatakan sah saja sembahyangnya bila orang terbaca pakai H besar alhamdulillah ya. Terbaca itu jadi khilaf ulama, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan kalau sah. Tapi itu khusus sembahyang solangan atau jadi makmum. Khusus kesana aja berlakunya khusus sembahyang solangan atau yang jadi makmum. Amunnya jadi imam mutlak bila terbaca H pada sah. Harus pas alham sampai H, jangan terbaca H. Bila jadi imam, bila jadi makmum atau sembahyang tidak pulang. Jadi tidak pulang sembahyang solangan atau jadi makmum terbaca alham sampai H bersama yang menjaga itu cuma ada yang mengatakan kosong, ada yang mengatakan bila yang ada ambil yang saja. Yang ada malik seandainya orang sembahyang solangan atau sembahyang jadi makmum terbaca H ambil yang kosong pada malik. Tapi khusus sembahyang solangan kalau jadi makmum amunnya jadi imam mutlak harus pas. Jadi ada imam terbaca al-ham ya kalau sah ada pas Fatihahnya lagi dan usah jadi imam. Wafin nukti bilqom bi'al-mudawattidati bainaha wa bainal qaf. Nah, ini satu juga masalah yang kedua pulang yang khilaf ulama membaca huruf qaf itu di antara huruf kaf kayak bukuan Arab yang terbaca G mustaqim bilanya inya sembahyang sorangan atau jadi makmum sahaja. Bila yang jadi silap dari silap, bila yang jadi sembahyang sorangan atau jadi makmum yang berjaya dari sahaja baginya. Tapi bila jadi imam bisa yang itu ya tadi itu silap ulama. Siapa ulamanya yang silap tadi yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari dan Qawli Iyad dan Ibnu Rimah kemarin ulamanya yang khilaf tadi. Baik, penting tadi ya belajar sekira pas menjadi imam harus pas bujur. Jadi mau kita sembahyang sorangan saja atau jadi makmum saja. Bila terbaca H ya ambil usahakan tadi. Bilanya terbaca Gim, mustaqim, ambil yang usahakannya ada apa sahaja. Tapi bila jadi imam mutlak harus pas pada awal, pada dalam toleransinya jadi imam bisa gitu. Walau khaffafa dan jikalau menghilangkan tasdid huruf yang bertasdid, walau khaffafa qawlu mujaddidan jikalau orang menghilangkan tasdid huruf yang bertasdid dan orang dikalimat Ar-Rahman dihilangkan tasdid Ar-Rahman itu dihilangkannya di bagian Al-Rahman
Dipakai dengan membuang itu rohnya pada bertasydid al-rahman min al-majah. Apa hukumnya? Batulah salatuhu, batal sembahyangnya in ta'ammadan wa alima, jika bersengaja lawan tahu pula bahwa itu pada pas bacaannya batal sembahyangnya. Wa illa, dan jika pada tahu atau pada sengaja terbaca al-rahman kelepasan saja hilang, faqira'atuhu bitilkal kalimah, maka diulangi bacaannya tadi. Kebanyakan kita sudah tahu ya, yang tahu ya sudah. Namun yang pada tahu atau pada sengaja ada mungkin ini tahu dia berkata. Jadi yang kemungkinan terjadi itu kita kalau pasang untuk pada sengaja yang kemungkinan. Jadi mau baca 60 depan misalnya dibolehkan kalimat yang kadar bertasydid tadi dibolehkan. Kalau ada batal sembahyangnya, itu maksudnya ada batal sembahyangnya, dimaju ulangi bacaan tadi yang bersalah tadi. Walau khaffafa iyyaka amidan aliman ma'nahu kafara li'annahu dawrus syamsi. Dan jikalau membuang tasydid di kalimat iyyaka, iya huruf iya itu akan bertasydid, kita buang tasydidnya amidan aliman bersengaja, bagi tahu maknanya ulang kafara, maknanya jadi murtad keluar dari Islam, li'annahu karena bahwasanya makna iya pada bertasydid itu maknanya cahaya matahari. Jadi di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, huruf iya itu bertasydid harus ditekan. Apa yang kita katakan ada kalau tahu maknanya begitu dengan makna bertasydid cahaya matahari. Jadi kita tidak bertasydid membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami menyembah matahari dan kami menyembah minta tolong matahari. Maknanya kamu tahu maknanya itu bahwa cahaya matahari bisa keluar dari Islam, tapi kamu pada tahu juga maknanya terbaca pada bertasydid iya tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi aja bacaannya kada membawa ke murtad kepada itu disengajanya lawan tahu pola maknanya. Ini kemungkinan kecil kalau terjadi pada kita sini sudah tahu jabatan. Wa illa sajadah lisahwi, dan jika pada tahu, jika pada sengaja membaca, maka disuruh sujud sahwi. Sujud sahwi ini katanya ada pakna khusus sujud sahwi. Tidak masalah bagaimana. Walau syaddadah muqarraban soha, dan cara menjelaskan huruf yang tidak terjadi soha bagaimana dan bagaimana. Apa contohnya? Misalnya hurufnya pada terjadi tidak terjadi. Misalnya huruf yang isinya ada contohnya. Ya, contohnya di dalam ka'anna tokoh bikafin iyyaka, tertasydidkan jika kaf di iyyaka, simpulnya kafnya
Kalau di Quran kafnya itu pada bertasdid, kita berbaca bertasdid, iyyaka bertasdid, sahaja sembahyangnya, Fatihahnya sahaja berarti Fatihahnya soh, berarti semuanya soh. Seandainya yang makanya tadi napasnya tadi belajar aja pada alim semumat, luangkan waktu semumat bahasa itu yang pertimbangannya ini jadi bagaimana ويخلق تعامله توقف الوظيفة بالتنسيق والتأكيد والتعليم والقرار ومن أجلها ومن تكتفى المخرج عن طلب العلم فالتعليم بينهما مطلقة على المسافة ووقف الوظيفة بالوظيفة والوظيفة yang terkait بين السين والتاء jadi kalimat nasta'in. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalimat nasnya itu jangan sampai terjeda sin mati lawan tak, nasta'in, jangan sampai terjeda di situ. Kalau yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah itu salah. Yang munculnya langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung aja, jangan terjeda di situ. Wa ma'ani ayatin wa dhatin, dan disuruh juga kita membaca Al-Fatihah itu menjaga mualat, tertib susunannya harus sesuai susunan Al-Quran, jangan terpaling-paling. Itu ini masalah membaca Fatihah seandainya misalnya ada gangguan, misalnya mengganggu atau bacokan dan gangguan berbeda. Itu maka hendaklah diulangi bacaan Fatihah itu بتقلل ذكر أجنبي لا يتعلق بالصلاة فيها. Jadi seandainya teruskan wa in qalla ka ba'di ayatin min ghairiha wa ka hamdi afisin wa in sunna fiha ka khurijiha bi isy'arihi bil fi'l. Jadi bila kita membaca Al-Fatihah, di tengah kita membaca Al-Fatihah, kita selingi dalam zikir lain. Misalnya contohnya di sini menyahuti orang wahid, sini kita baca Al-Fatihah. Dan kita bila ada orang wahid, sunat tolong disahuti alhamdulillah ya Allah. Pas kita membaca Al-Fatihah waktu sembahyang, ada yang wahid, kita baca Al-Fatihah, kita alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada yang wahid, kita tahu alhamdulillah, baik kita baca Al-Fatihah, maliki yaumiddin, alhamdulillah. Itu waktu ulang pada Allah. Ada kejadian. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Tiga wahid kita sabutin alhamdulillah. Nah itu artinya memegang susunan Fatihah. Maka kita disuruh mengulangi mulai awal Al-Fatihahnya. Atau ulang menyapa tekan lain ayatnya. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Tekan lain tekan surah An-Nisa. Di doa tarawih ada surah An-Nisa dan doa tarawih. Tekan situ, nah itu batal
Fatihahnya harus diulang oleh awal. Pada awal mulai diulangi yang ayat terakhir lagi pada awal. Karena memaksa susunan. Bila terawih kita membaca doa terawih kita makanya. Bila terawih wa ta'ala wa ma'al-ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Keingatan baca doa itu pada fokus mahayabang takasana membaca. Nah, itu batal Fatihahnya diulangi mulai awal. Kada boleh mulai diulangi mulai siratal ladzina karena mau mazhab susunan. Seandainya tegak lain ayatnya, tetap Yasin enggak apa tegak lain ayatnya. Misalnya wa an'buduni hadza siratal mustaqim, apa nih membaca Fatihah ihdinas siratal mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran atau ke situ. Batal Fatihahnya disuruh ulangi awal mulai bismillah. Itu apa maksudnya? Seandainya kita membaca Fatihah ada yang memagat, contohnya di sini seperti menyawati kurang wahyu, alhamdulillah kita membayar baca Fatihah, maka Fatihahnya itu tepatnya harus diulang oleh awal. Maka tadi kata lain ayatnya mahayatan bila diulanginya mulai diulang lagi tak boleh, harus ulangi awal, ulangi dari awal mulai bismillah. Di situ berbeda. Nah, ini karena kita berkat pengajian guru bahari yang tahu caranya. Kalau yang ada tahu bisa diulanginya mulai siratal ladzina. Karena berkat belajar dari guru bahari kita, nah, situ diulangi mulai awal. La nu'idu, nah ini masuki ulang mau ulangi Fatihah, cuma kata mengulangi mulai awal lagi, sambung ijab. Ada faktor-faktor yang disuruh bilang baca Fatihah, ada yang memagat, cuma disuruh pada mengulangi mulai awal, kita usahakan saja. Nah ini faktor-faktornya. Apa-apa faktornya kita perlu lima lahu ta'alluqun bis shalah kata mimin seperti membaca amin wa sujudun ila wa sujudun ila wa sujudun ma'ahu. Jadi waktu kita membaca Fatihah kita perlu membaca Fatihah jangan dimaksud apa maksudnya membaca amin. Ini contohnya misalnya kita membaca Fatihah, imamnya sudah amin kedua contohnya yang nyaman. Yang kemungkinan terjadi itu sujud tilawah, kemungkinan terjadi imam kita. Kalau yang amin ini tidak mungkin jauh baik oleh Allah sembahyang. Misalnya sujud tilawah sembahyang sebelum Jumat. Jadi kita hanya masuk jadi makmum. Makmum. Kita baca Fatihah kan? Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam ini sudah membaca sajadah. Sebenarnya imam ini sudah sampai sujud. Kita membaca Fatihah. Misalnya hingga Maliki yaumiddin sujudnya tilawah umpati imam sujud kamu sujud imam kita mengulangi Maliki yaumiddin hingga ada makhluk yang lainnya ada mau tawar di kulit ini pokoknya ada kebenaran pokoknya atau sujud tilawah imamnya ma'ahu beserta makmum
imam sujud tilawah, kita masih baca Fatihah, umpati imam sujud, bangun dari sujud, sambungi Fatihah kita, imamnya melanjutkan bacaan surah sajadah. Nah, situ. Wa du'ain min su'ali rahmatin, atau berdoa untuk meminta rahmat, wasti'adzatan min azab. Ini misalnya imam, ini sebenarnya berimaman, menyaman contohnya berimaman. Imam membaca ayat rahmat, nah kita berdoa di dalam, kita disuruh sunat membaca doa turun minta rahmat ini bila ayatnya berbunyi Rabbana rahmat, atau contohnya di dalam ini misalnya wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Misalnya kita membaca ayat itu, ini di surah Al-Imran, ya kita membaca ini kita makmumlah membaca kita membaca ayat membaca itu kita Fatihah masih. Nah, kita sunat membaca doa di situ. Doanya apa? Rabbighfir warhamhu wa anta khairur rahimin. Nah, doa itu pada memutus Fatihah. Kita masih Maliki Yaumiddin misalnya. Maliki Yaumiddin, imam baca ayat tadi, ayat yang turun rahmat. Nah, kita berdoa Rabbighfir warhamhu wa anta khairur rahimin. Tak usah panjang Fatihahnya, tak usah ulangi awal. Itu pada memutus susunan Fatihah. Atau ayat azab, misalnya ayat azab, pada memutus Fatihah juga, lanjutkan aja Fatihahnya. Bila imam membaca itu, liqira'ati imamihi, nah karena bacaan imamnya, nah jelasnya. Atau wa qawlu, ini di surah aktif, Qadini wa Zaitun. Jadi kalimat disuruh itu apa yang itu ada ayat terakhir Allahu begitu dengan kita membaca dari imam atau makmum atau yang masih melakukan saja atau yang tidak jangan memang dengan jawab sahutannya bala wa na'ala dzalika minasyahidin. Ini surah At-Tin. Jadi seandainya imam membaca surah At-Tin, kita jadi makmum, nah kita masih membaca Fatihah, imam baca surah At-Tin, para untung sudah apa? فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Nah, sunat itu kita baik makmum atau imam membaca bala wa na'ala dzalika minasyahidin. Sunat. Di seandainya kita makmum membaca tadi bala wa na'ala dzalika minasyahidin, nah itu pada membaca Fatihah. Misalnya kita menjadi makmum baca Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, imam kita masih membaca bala wa na'ala dzalika minasyahidin. Nah, sambil untuk menyebut dia faktor-faktornya bala wa ala dzalika minasyahidin di qiraati imamihi al-Fatihah atau ayat as-sajadah atau ayat sajadah sampai tadi contohnya. Awal ayat allati yusannu fiha ma dzukir li kulli min al-qari was-sami' wa umman aw ghayruhu fi sholatin wa kharijiha. Ataupun ayat-ayat yang lain yang disuruh kita berdoa, yaitu juga
Jadi yang disuruh kita berdoa itu yang rancak saja kita temui lah. Jadi ingat doanya. Jadi di surah At-Tin katanya, Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, doanya, sambutannya, bala wa ta'ala dzalika minasyahidin. Ada tulisannya sini, lah tak mahal tulisannya. Atau di surah lain, di surah yang dunia ada masalah neraka. Contohnya adalah api neraka, yang ada api neraka. Doanya Tasawwufal wal afiyah, Tasawwufal afiyah, atau Tasawwufal wal afiyah. Contohnya itu di surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-furushil mabthus, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masalah neraka narun hamiyah, doanya tas'alukal afiyah, hendak saja insyaallah akan jatuh. Jadi itu khusus di surah atau ayat yang bunyinya masalah menerangkan neraka. Di situ satu, di surah Al-Balad satu, alaihim narun muqsadah, di ayat terakhir hendak bila dibaca di sini. Alaihim narun muqsadah, sunat yang baca nas'alukal afiyah. Dia hanya pertama juga nanti akan follow lagi lewat itu agama untuk tubuh kita baca dunia yang satu dan adalah harapan di dunia kita doanya dan selalu berharap Nabi Muhammad banyak banget membaca banyak kayak lagi Quran itu banyak kayak lumayan nyata kita sembahyang aja di situ itu doanya nas'alukal afiyah. Surah Al-Balad itu apa? Wasraful masyamah alaihim narun muqsadah, doanya nas'alukal afiyah. Hendak ya insyaallah apa aja ya nas'alukal afiyah. Lagi pula di dalam kitab Busra Al-Karim di surah Wadduha wal laili idza saja, di ayat terakhir, wa amma yati wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, doanya kita disuruh mengucap alhamdulillah, hendak saja insyaallah apa aja. Ini bila surah Wadduha al-terakhir imam membaca itu, atau kita sudah yang sorangan ayatnya Wadduha terakhir dengan membaca alhamdulillah. Wa amma dunya nadhurun bika fahaddits. Alhamdulillah. Anda saja insyaallah ya. Dan para cuma istiqomah dia yang penting ya. Tuh. Nah, kita sambung sedikit lagi. Kalau orang musalli jika membaca ayat orang sembahyang, atau sami'a ayatan atau mendengar membaca atau mendengar satu ayat fiha ismu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di situ tulisan nama Rasulullah Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Nah, Pak disuruh kita lam tundalus salatu alaihi, tidak disuruh kita mengucap salawat. Ini kitabnya. Tapi hadap dulu ada semuanya. Karena Abdalihi An-Nawawi sebagaimana fatwa Imam Nawawi. Ini satu pendapat. Jadi bila kita mendengar atau
tulisan nama Nabi Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, situ kita pada di suhuf mengucap alaihi wassalam. Ini Rasulullah yang pada disunatkan kita membaca salawat. Ini nama Nabi Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, pada disuruh kita mengucap, pada disunatkan mengucap alaihi wassalam. Kebanyakannya kita mendengarnya mengucap ya Allah. Suhuf Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Aku pada disunatkan berdiam aja, tak usah baca apa-apa, tak usah alaihi wassalam itu pada disunatkan. Bahkan nama Rasulullah pun lam tuddabi sholatu alaihi, pada disunatkan kita pada sholawat sebagaimana fatwa Imam Nawawi ada pendapat ulamanya. Tapi kita lihat misalnya dalam fatwa Imam Rasulullah itu di dalam Al-Quran kalau dalam tulisannya ada 4 titik di dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Imran, wa ma Muhammadun illa rasul, wa ma Muhammadun illa rasul. Kita mendengar itu kalau usah membaca salawat. Menurut Imam Nawawi, yang kedua pula, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Yang kedua, kita ada banyak orang Rasulullah dalam Al-Quran. Yang ketiga, wa ilqala'i wal surah Muhammad, dalam Quran surah Muhammad, atau di Quran lain surah Al-Kitab. Apa situ punya walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafara 'anhum sayyi'atihim wa hala wa bana halahum. Bila kita mendengar atau membaca atau mendengar ada tulisan Muhammad di dalam Al-Quran, kalau disunatkan membaca salawat menurut Imam Nawawi. Tapi di dalam soalnya dia ada penjelasan. Kalau Allah dalam obat, Allah dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika membaca Allah akan satu hal yang betul yang ada di dalam itu tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nudiba lahu sholatu alaihi. Hadis ada jadi imam yang lain disuruh bersalawat. Tapi cara salawatnya kayak apa? Bil domir, dengan domir. Apa salawatnya? Sallallahu alaihi wasallam yang baca. Wala taqul Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jangan kayak itu salawatnya. Bila nanti salawat juga, pengucapan salawatnya sallallahu alaihi wasallam itu ya. Misalnya kita mendengar rancang membaca sebelum maulid ya kan. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrah musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrah mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam salawatnya sallallahu alaihi wasallam itu yang digunakan salawatnya dengan Allah Muhammad kita dalam sembahyang yang kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salawatnya. Seandainya mendengar nama Rasulullah di dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran itu malam Rasulullah ini yang Muhammad itu ada kalau tidak salah 4 ya. Nabi Muhammadun illa Rasul, maka Muhammadun aba min rijalikum. Tadi walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad. 3 sudah. Tadi bebas ismuhu Ahmad itu ya.
Jadi bila kita mendengar itu, cara mengucapkan selawatnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Yang di langsung tahyang atau di luar sembahyang yang pada di seluruh itu, ya tadi para nabi-nabi dalam surah Sabihis, surah Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Nah itu ada di surah. Jadi mau ada di surah itu jangan dijauhi. Ya, waktu jauh ada di surah. Jangan dijauhi. Jangan dijauhi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita akan dapat bahwa